Dapat bekerja, tadi kita sudah dapat inspirasi yang luar biasa. Jika kita beli kambing, otomatis dapat ikatannya. Kalau kita ingin dapat surga, otomatis dunia akan ikut kita. Ini adalah sebuah filosofi yang menarik buat pekerja. Pekerja itu, kalau sebatas dia bekerja dapat duit, itu normal. Tapi kalau dia bekerja dapat duit dan dapat juga pahala, nah ini luar biasa. Kita kembali dengan Bang Sodikun, Sekjen SPI, Sahabat Pekerja Indonesia. Bang Sodikun, ini kan SPI ini sebuah lembaga yang mengadvokasi, yang mengedukasi, yang memotivasi para pekerja. Sebetulnya apa sih SPI itu, Bang? Ya, jadi gini, sebenarnya sejarah SPI ini kegalauan kita yang boleh dibilang itu generasi reformasi ya. Karena kita dulu saya kan kuliah 97, 98 terjadi reformasi. Itu kan inginnya tuh gerak langkah yang terjadi di Indonesia ini kan Pasca reformasi ya? Ya, pasca reformasi ini dengan harapan ya Indonesia ini benar-benar apa yang ingin dicita-citakan oleh founding father kita. Ya sila-sila dalam Pancasila itu memang benar-benar kita ingin rasakan. Kalau memang dulu dirasakan penuh ada tekanan, ya sekarang saatnya kita untuk bisa lebih baik lagi. Padahal memang setelah sekian tahun juga kita tahu bahwa kondisi ini ternyata ini adalah the games gitu. Konspirasi di atas konspirasi. Nah, ini yang kita sadari bahwa kalau seperti ini ya kita nggak bisa jadi penonton. Kita harus jadi player di sini. Jadi pemain ya. Ya termasuk saya juga ngobrol-ngobrol sama teman kita yang sama-sama dulu berjuang. Akhirnya kita harus berpikir bahwa kita harus turun gunung lagi. Kita nggak ingin melihat Indonesia seperti ini. Kalau Indonesia baik-baik saja kita nggak akan cawe-cawe lah, artinya kita nggak ingin masuk lagi lah, karena kita juga sudah punya kehidupan yang kita rasa itu sudah mapan lah. Jadi meruntuhkan gampang, tapi untuk meneruskannya ini kan harus dijaga. Betul. Nah ini yang kita lihat bahwa disorientasi daripada kaum reformis ini dari sisi mereka dulu punya impian, tapi mereka tidak tahu, tapi mereka gampang dipecah belah. Ini kan kita berpikiran kalau di negara-negara maju itu para pekerja punya partai. Partai buruh gitu ya. Partai buruh. Selandia Baru, partai buruh pemenangnya. Perempuan lagi. Bahkan COVID ini justru lebih cepat ya. Selesai ya. Selesai. Misalnya kalau kita lihat di Twitter kayak Selandia Baru bisa kita lihat. Australia ada partai buruh. Di Australia ada, di Inggris ada, bahkan di negara yang benar-benar keras kepada salah satu bangsa aja, Palestina itu biasanya ada juga partai buruh. Nah di Indonesia ini kan partainya masih berdasarkan nasionalisme dan keagamaan, sehingga gampang gitu loh. Ngelihat ada omnibus law, harusnya kan mereka berpikir itu dan melihat bahwa jangan pernah untuk apa istilahnya itu menjual bangsa ini gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kondisinya udah ya kita harus turun gunung. Tidak bisa, dan kita akan berjuang itu ya dengan kemampuan yang kita punya. Ya tadi kita lihatkan awalnya lagi bukan hanya untuk dunia. Mudah-mudahan ini menjadi setitik dari amal kita kecil tapi kita bisa lakukan. Kalau ini Bang, itu kan kalau kita lihat persentase ya antara pengusaha, karyawan, buruh, pekerja itu kan memang mayoritas di Indonesia kan buruh, pekerja, karyawan gitu kan. Artinya memang ini adalah orang-orang yang secara demografi itu orang-orang produktif. Cuma mungkin untuk mengarahkan, nah ini kan bicara mimpi gitu kan. Ini kan butuh pendampingan. Karena nggak mungkin untuk jadi gini, orang bekerja masuk jam 8, pulang jam 5, kecapean atau mungkin lembur gitu kan. Boro-boro mau mikir untuk upgrade diri, ya kan? Sabtu Minggu pun, Sabtu Ahad pun ya mungkin lebih banyak bermain buat keluarga. Padahal tantangan dunia hari ini kan nggak sekedar itu. Kalau dulu kita
berkompetisi antar kampung, antar daerah, antar kota. Tapi hari ini kompetisinya borderless antar negara. Jadi kalau kita para buruh, para pekerja, para karyawan ini tidak punya kesiapan mental, ya selesai. Nah, kira-kira solusinya gimana tuh, Bang? Jadi begini, sebenarnya ini kan platform yang harusnya dengan sistem presidensial ini bisa untuk memperbaiki Indonesia ini lebih cepat. Karena ketika ditangani pemimpin yang tepat, Indonesia ini dalam 23 tahun reformasi harusnya bukan lagi kondisinya seperti ini, harus jadi macannya Asia itu benar-benar terjadi. Nah ini kan karena memang tadi ada konspirasi di atas konspirasi dan kita tidak sadar dan tidak melakukan step by step blueprint dalam reformasi ini seperti apa. Kalau dulu ibaratnya Orde Baru itu punya GBHN, sekarang kita nggak ada. Malah ikut GBHN orang lain gitu. Nah, itu dia. Negara lain gitu ya. Kita bingung seperti ini ya. Dan kan nggak mungkin kita mewariskan ke generasi anak cucu kita dengan bangsa yang tambah yang boleh dibilang semua ini sudah dikuasai asing dan oligarki lah, sudah kelompok-kelompok gitu. Nah step by step ini yang sepertinya kita harus tata ulang. Kita ada spare waktu 3 tahun ya untuk memperbaikinya. Di 2024 inilah sebenarnya nantinya dalam waktu 3 tahun ini para pekerja ini harus kita berdayakan dan harus kita cerdaskan. Jadi kita pengen buat shifting jadi mereka pekerja, anak-anaknya jadi pekerja loh. Harus jadi shifting menjadi mereka tuh para usahawan, UMKM, sehingga Indonesia ini memang benar-benar bisa menjadi pemain global player. Karena terus terang Indonesia ini kan negara yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Cadangan mineralnya itu bisa jadi sovereign wealth fund itu tadi yang benar-benar bisa jaminan. Kalau dulu Bank Swiss itu bisa mengambil emas dari Indonesia itu kan. Zamannya kalau kita dengar itu kan zaman Belanda, raja-raja itu menyimpan kepada Bank Hindia Bank. Dan ketika Perang Dunia dibawa emas itu ke Belanda, menang Jerman pada saat itu, maka dibawa ke Jerman, menang berikutnya sekutu dibawalah ke Amerika, jadilah Bank Dunia dan lain-lain. Nah artinya sebenarnya kalau kita ingin ke depan ini memperbaiki, ini masih ada waktu, supaya waktu 3 tahun ini untuk kita tata sama-sama. Termasuk pekerja-pekerja ini harus menyadari bahwa pilihan-pilihan mereka itu sangat menentukan untuk arah bangsa ini. Dengan jumlah pekerja yang sangat banyak saat ini dan pengangguran juga sudah semakin banyak pada hari ini, situasi pandemik ini, ya memang mau tidak mau kita harus cepat-cepat shifting, harus berpikir, harus berpikir untuk melakukan hal-hal lebih tertata lagi. Dan itu memang kerja-kerja itu membutuhkan pengorbanan. Ini kan ada 2 fenomena ya, ada fenomena para pekerja sebelum ketemu gadget, ada fenomena pekerja setelah ketemu gadget. Ini kan dua hal yang berbeda. Yang satu kita dengan kolonial, yang satu milenial, gitu kan. Yang satunya mungkin bicaranya gadget itu hanya buat hiburan, sementara yang satu tuh menjadikan sebuah gadget sebagai sebuah tools, sebuah alat. Ini bagaimana menggerakkan para pekerja milenial, zoomer hari ini yang mungkin usia-usia produktif 20-an, 25 tahun gitu, agar ketika nanti di 2024 itu bisa merubah Indonesia, gitu Bang. Betul. Ya kembali lagi bahwa ini kan terkait lagi dengan sistem pendidikan kita. Dulu waktu zaman Orde Baru itu SMP dan sekolah teknik. Jadi memang orang-orang yang punya kemampuan teknik, hobi menggambar, hobi bangunan, disitulah tempatnya. Ya zaman reformasi ini kita tidak mendapatkan sistem pendidikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini yang harusnya dievaluasi juga, sehingga nanti para pekerja-pekerja ini, ya kita harus punya target, ya harus ada namanya mungkin nanti sekolah digital, gitu kan? Sekolah untuk membuat platform blockchain. Jadi memang kalau di India ada Silicon Valley, harusnya di Indonesia juga ada dong. Ada, sehingga memang
orang Indonesia ini pintar-pintar loh, tapi general semua. Iya. Nah ini yang harus kita lebih rubah untuk lebih spesifik menghadapi tantangan ke depan. Ini yang sekali lagi kalau dengan sistem presidensial ini sebenarnya punya power kuat untuk merubah A menjadi B, B menjadi C dengan tujuan apa yang diinginkan oleh founding father, bukan apa yang diinginkan oleh oligarki. Kalau diinginkan oligarki ya jelas hanya untuk kekuasaan mereka, hanya kembali lagi semua itu hanya untuk kepentingan mereka. Sementara kan kita tidak, cita-cita negara kita tidak seperti itu. Kalau kita benchmark nih Bang, benchmark ke negara tetangga, seperti itu. Cara mungkin Turki lah. Turki itu kan awalnya juga sama Indonesia ya, krisis, dilakukan liranya kurang, tapi begitu dia mereformasi para pemudanya, itu kan terjadi perubahan signifikan. Nah, kalau di Indonesia dengan kemajemukan, dengan bonus demografi yang luar biasa ini, apa sih step by stepnya Bang untuk kita bisa merubah Indonesia gitu? Ya, kalau kita ingin merubah ini kan memang harus ada kemauan bersama. Dan kelemahan kita ini kan yang dari dulu ini adalah kita itu mudah dipecah belah dan jadi domba. Itu yang sempat terjadi dan terus terjadi. Sejarah berulang terus. Sejarah berulang. Kalau kita lihat dulu waktu kita belum merdeka, betapa dekatnya Cokro, Soekarno gitu kan, yang ibaratnya para tokoh-tokoh Natsir, Buya Hamka. Tapi setelah merdeka, lawan politik ini bisa dipenjara. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ingin Indonesia ini lebih baik, ya kritik itu hal yang biasa. Dalam Pancasila juga semua ujung-ujungnya musyawarah, betul. Bukan voting kan? Iya. Ini kan yang sudah terjadi adalah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ya kalau saya melihat ini harus ada hal-hal yang harus dikembalikan lagi lah pada prinsip-prinsip dasar kita bernegara, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, menata 5 tahunan lagi seperti apa, blueprintnya, sampai dengan kita mencapai Indonesia Emas 2045. Saya sebenarnya pengen mengakhiri order reformasi ini berubah, shifting menjadi order konstruktif. Jadi sudah sifatnya untuk membangun persiapan ke Indonesia Emas. Nah ini kan perlu generasi, perlu gelombang, perlu semangat bersama, dan memang kita dikhawatirkan dengan godaan kanan kiri oligarki ini yang sangat luar biasa menekan Indonesia. Itu yang harus sama-sama harus kita pahami sebagai anak bangsa, bahwa ayo sekarang kita harus berubah dari order reformasi ke order konstruktif. Sambil minum Bang. Sahabat pekerja, kalau tadi Bang Sodikun sudah bilang value-nya adalah spirit maraton. Dari kecil diajarkan maraton dan juga leadership-nya. Ternyata untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini pun kita punya harus spirit maraton juga. Dimulai dari mana? Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ ada GBHN, sehingga kita tahu nih progres 5 tahun hari ini, 5 tahun ke depan hingga nanti Indonesia 2045 itu jelas. Yang selama ini per 5 tahun ganti presiden, ganti juga kebijakan, ganti pemerintahan juga, ganti ideologi juga. Bahkan kalau dulu tadi sempat Bang Sodikun bilang, kalau dulu ketika dalam sebuah pemerintahan ada yang berbeda, Buya Hamka, Natsir dan lain-lain, itu mereka saling berangkulan. Debat iya, di konstituante, di DPR mereka debat, tapi begitu setelah selesai yang ngopi, seperti kita minum teh gitu kan. Tapi hari ini kalau kita mengkritik, ya pemerintah akan tangkap, sehingga bagaimana mungkin terjadi shifting, perubahan dari orde reformasi menuju orde konstruktif. Kalau sedikit kita ditangkap gitu kan. Mudah-mudahan ini Indonesia Emas 2045 ini bisa kita bareng-bareng, bisa kita secara bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.